kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Karena kami yang hancur Tuhan buat utuh kembali. We were broken but you made us whole. Thank you Jesus. Terima kasih bahwa di dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Bahwa melewati kekurangan kami jadi mengerti kelimpahan yang Tuhan berikan. Terima kasih bahwa di dalam keterpurukan kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Bapak kami bersyukur buat apapun yang kami hadapi hari ini dan pergumulan apapun yang umat-Mu sedang hadapi hari-hari ini. Kami percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Khususnya mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih. Bapak pagi hari ini berbicaralah buat kami. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Bukakanlah cara berpikir kami Tuhan supaya kami diubahkan. Supaya kami mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkatilah umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen, amen, amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Thank you Wanda, thank you Easy Worship. Shalom, apa kabar? Katakan Tuhan baik. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu baik. Amen. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini streaming live online. Dimanapun Anda berada, Anda harus tahu bahwa Tuhan selalu baik apapun keadaanmu. Amen. Bulan Juni, Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema Changing Mindset. Perubahan cara berpikir. Dan hari ini saya akan khotbah tentang the right mindset, cara berpikir yang benar. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Katakan pikirkanlah semuanya itu. Segala yang baik yang kita baca tadi. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Katakan amin. Cara berpikir kita menentukan sikap kita. Dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini. Cara dia menanggapi hidup ini. Dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu. Masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. If you have the right mindset, even problem can be a blessing for you. Katakan amen. Setiap kali ada masalah, setiap kali saya dikasih tahu, Bu Heni, Anda diomongin gini-gini sama orang. Saya selalu merespon ini. Yes, akan ada berkat besar datang. Kami tidak selalu disambut
oleh gereja-gereja saat kami menawarkan untuk 60 minutes worship memberkati kota. Anda tahu bahwa sejak 2021 saya mengambil komitmen untuk tidak menerima undangan khotbah dari gereja manapun, perusahaan manapun, keluarga manapun, konglomerat manapun, pemerintah manapun. Dan saya tepati itu. Kementerian ngundang saya, dari berbagai kementerian saya tolak. Bupati dari berbagai daerah sampai mengutus utusannya datang ke sini memaksa saya dalam tanda kutip untuk khotbah, saya tolak. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau hidup saya seperti dulu lagi. Tiap hari terbang sana, terbang sini, khotbah sana, khotbah sini. Tuhan bicara sama saya. 2019 akhir, Heni apa yang kamu bangun? Dan saya mengerti hari ini. Bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk memuridkan, mengajar, dan melihat perubahan hidup dari orang-orang yang saya mentor. Amin. Anda tahu bahwa ketika kami keliling, kami menemukan tidak semua gereja suka sama kita. Banyak yang mencela dan kecewa sama saya khususnya. Dan berkata begini, tuh kan akhirnya Jojo sama Heni buka gereja. Kata-kata itu keluar karena saya dulu ditawari buka gereja gak pernah mau. Dan saya pernah khotbah di beberapa gereja dan mengatakan bahwa saya tidak mau buka gereja. Karena benar-benar saya tidak mau. Karena saya percaya tangan pengharapan adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan tangan pengharapan adalah gereja buat saya. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Katakan amin. Dan saya melihat tangan pengharapan berbuah dan jadi berkat. Tapi kemudian waktu pandemi, Tuhan menggiring kami untuk ibadah online. Dan tidak dinyana, jemaat online bertumbuh menjadi 3.000. Komsel menjadi hampir 200. Impact Family online. Bayangkan. Setelah gereja mulai onsite, jemaat mulai mendesak, Ibu Heni kami mau ibadah, ketemu Ibu di mana hari Minggu? Kami mau ke gereja, kita tidak punya tempat. Jadi kalau saya bilang kita dipaksa Tuhan untuk punya jemaat sendiri, dipaksa Tuhan untuk buka gereja, saya nggak berbohong. Bukan karena saya mau, tapi Tuhan punya mau, amin. Dan saya sedih waktu kami ditolak, karena sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya waktu Tuhan suruh jangan khotbah keliling lagi adalah saya harus memberkati kota. Saya harus keliling ke kota-kota dan tidak boleh hanya di satu gereja. Saya ingin yang hadir itu dari berbagai gereja, berbagai denominasi supaya memberkati semua orang apapun bendera gerejanya. Tapi apa mau dikata, sulit cari tempat yang besar. Dan Anda tahu sewa ballroom di hotel-hotel tuh mahal. Sedangkan kita bawa ICI Worship itu banyak orang. Dan itu kita memberkati, berarti kita tidak dibayarin tiketnya. Kita nggak dikasih PK sama gereja-gereja yang kita datangi. Tapi ICI harus menabur untuk kota-kota. Kita berangkatin semua tim ICI Worship, kita yang kasih PK. Belum makan, belum hotel, belum lain-lain, transportasi. ICI mau memberkati. Amen. Kita dipanggil untuk berdampak. Karena itulah kami datang ke kota-kota, kami tidak minta uang. Bahkan ketika kita bikin itu di gereja-gereja besar, kita tidak ambil persembahannya. Kita kembalikan ke gereja untuk memberkati mereka. Amen. Kita keliling ke Malang, Surabaya, kita keliling ke Semarang. Bahkan kita kemarin ke Bandung, lalu Bali. Dan orang-orang diberkati. Saya bersyukur. Untuk apa yang Tuhan kerjakan, kita percaya bahwa ketika kita mengadakan 60 minutes worship, 60 menit penyembahan di kota-kota, membakar api mereka. Dan kemarin waktu kami di Bali, Tuhan melawat. Lebih dari 3.000-an jemaat hadir sampai ada yang pingsan karena terlalu penuh. Bahkan banyak yang pulang karena nggak bisa masuk lagi. Banyak yang harus duduk di karpet, duduk di luar, sampai di komplek perumahan itu penuh. Dan kami melihat bagaimana Roh Kudus melawat dan apa yang mereka katakan. Mereka disegarkan. Mereka seperti merasa ada api yang baru. Mereka belum
Udah lama gak ngerasain seperti ini katanya gitu. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Sampai Yesus Abraham gak bisa nyanyi. Dia cuma nangis di atas mimbar. Nah, saya lihat betapa Roh Kudus bekerja. Menyegarkan orang-orang yang rohaninya kering. Amen. Anda tahu ketika kita ditolak. Kami sedih. Tapi kami percaya. Kalau manusia tutup pintu. Tuhan yang buka pintu. Amen. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar. Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik. Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun. Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Saya ingat ketika Yusuf diproses Tuhan. Anda tahu saya baca firman Tuhan, saya temukan Yusuf itu sombong. Anak manja, spoiled brat. Dari kecil dia anak kesayangan papahnya. Dikatakan Yakub mengasihi dia lebih dari saudaranya. Diberikan jubah yang maha indah. Dan dari kecil anak ini umur 17 tahun dia udah mimpi-mimpi. Mimpinya aneh-aneh. Berkas gandum, sujud menyembah dia sendiri yang tegak. Lalu apalagi mimpi satunya itu, saya lupa. Tapi intinya, dia membuat kakak-kakaknya cemburu dengan mimpinya. Dari sini saya belajar, kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Dia songong, dia cerita sama kakak-kakaknya. Dia pamer jubah indahnya. Tuhan memproses hidupnya. Sehingga dia dikerjain kakak-kakaknya. Melalui kakak-kakaknya Tuhan izinkan dia dimasukkan ke lubang sumur. Lalu akhirnya dijual ke Mesir. Kemudian dia jadi pegawai di rumah Potifar. Difitnah sama istri Potifar. Masuk penjara. Menurut saya waktu itu pasti Yusuf merasa nih mimpi besarnya nih bohong doang nih. Dia pasti udah putus asa, udah pikir hidupnya udah selesai di situ aja. Semua mimpinya sirna. Tapi ketika Tuhan menolong Yusuf, mulai promosi dia, mulai angkat dia, menerjemahkan mimpi Firaun. Dia baru melihat tangan Tuhan bekerja, mengangkat hidupnya. Dia menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Disitulah Yusuf baru sadar bahwa semua penderitaan yang dia lewati adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan dia. Dan cara Tuhan untuk menghantar dia kepada mimpinya. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah jahatin dia, masukin dia ke lubang sumur dan jual dia. Dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sama-sama Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu. Adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Saya ngelewatin masa kecil yang tidak bahagia. Masih banyak hal-hal kelam yang saya tidak bisa ceritakan di khotbah saya. Karena akan menjadi syak dan melukai hati orang tua saya. Dan mungkin jemaat pun tidak cukup dewasa mendengarnya. Tapi saya melewati kehidupan yang sangat-sangat kelam. Dari kecil sampai besar, menginjak remaja. Saya kasih tahu, di satu sisi saya pernah marah sama orang tua saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa dibuang. Saya merasa tidak berharga. Tapi hari ini, seperti Yusuf, ketika saya sudah berada di tempat di mana Tuhan memang sudah merancangkan hari ini untuk saya. Dan melihat ke belakang, saya menyadari
bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya sejak saya kecil. Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saya untuk membentuk saya hari ini. Kalau Anda banyak dengar khotbah-khotbah saya tentang pengalaman hidup saya, pertumbuhan iman saya adalah karena bergaul dengan Roh Kudus. Dan bagaimana melalui proses-proses hidup, saya bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan. Karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu. Dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil. Ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin. Dengar baik, dikatakan gini, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat baik, lewatin semua masalah-masalah. Kita baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Dengar baik, orang-orang pasti akan bilang ya, gue nggak mau sakit untuk lihat mujizat kesembuhan. I know. Tapi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini dan pada akhirnya kita jadi menghargai kasih karunia Tuhan. Karena saya pernah susah, saya jadi menghargai berkat Tuhan. Kalau dulu saya dari kecil anak orang kaya yang manja, disayang papa, saya tuh kesayangan papa saya. Saya pasti gedenya belagu banget, gak bisa menghargai orang, gak bisa ngerasain susahnya orang, gak punya empati. Karena saya growing up very selfish. Saya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Bayangkan bagaimana rencana Tuhan mau digenapi di hidup saya. Kalau saya begitu mementingkan diri sendiri. Saya pernah cerita waktu masih pacaran aja sama Jojo. Waktu doa puasa di gereja. Pas gereja siapin nasi kotak, saya masih ngambil 2 buat saya sama Jojo sebelum ibadah mulai. Saya taruh di bawah kursi saya. Supaya ketika bubaran doa puasa, semua kehabisan kotak, saya masih punya buat Jojo dan saya. Bayangkan betapa selfishnya saya. Dan proses Tuhan yang begitu sulit. Yang membuat saya terhempas, ditindas, dihina, direndahkan. Dan membuat saya ada hari ini dan mengerti bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana saya nggak boleh jadi Henny Kristianus yang belagu, sok ngetop, sok tenar. Saya hari ini nggak merasa saya hebat. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kita. Katakan amin. Kalau Anda hari ini diberkati, jangan lupa diri. Kekuatan yang Anda peroleh untuk menjadi kaya itu dari Tuhan. Katakan amin. Banyak orang-orang yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Mereka menyalahkan orang tua mereka, menyalahkan keadaan keluarga mereka yang broken home.
Sehingga membuat hidup mereka broken, rusak. Saya tidak bilang itu tidak ada pengaruhnya. Benar. Latar belakang kita, cara kita dibesarkan orang tua kita, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, perlakuan buruk dari orang terhadap kita tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kepercayaan diri kita, mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Pasti. Tetapi saya katakan gini, seiring berjalannya waktu, setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, keputusan yang salah, perbuatan yang buruk di masa lalu, kita pasti akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang tua kita maupun orang-orang di masa lalu kita, tidak akan menghancurkan masa depan kita kalau kita mau berhenti menyalahkan mereka, berhenti menyalahkan masa lalu kita, dan mulai mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang benar untuk masa depan kita. Yakobus 5 ayat 9 berkata gini, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang selalu menyalahkan orang lain atas keputusannya yang salah, atas hidupnya yang hancur. Saya kasih tahu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kamu tidak akan jadi pribadi yang dewasa, kamu tidak akan jadi pribadi yang bertanggung jawab. Padahal tahukah Anda bahwa kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Roma 14 ayat 12 kita baca sama-sama dan ingat ini baik-baik. 3, 2, 1. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab Anda kepada Tuhan itu masing-masing. Katakan amin. Katakan sama-sama saya bertanggung jawab atas hidup saya. Jangan salahin orang lain. Mari, anak-anak muda yang keluargamu broken home, berhenti menyalahkan orang lain. Tidak akan ada orang yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu kalau Anda memilih untuk tidak mengikutinya. Saya kasih contoh. Dulu saya selalu nyalain suami saya dan teman-teman saya yang suka ngajak saya makan sampai saya gemuk. Dulu saya suka nyalain gara-gara pandemi gue naik 16 kilo. Saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan suami, menyalahkan teman-teman. Saya bilang kalian racun. Sendirinya racun. Dengar baik, satu kali saya ketemu sama sepupu saya. Dia langsing dan dia lihat saya gendut. Dia bilang gini sama saya, kok lu bisa gendut gitu? Nah saya ngomong, iya nih laki gue nih nemenin dia makan. Terus dia bilang gini, laki lu ya gak mungkin maksa lu makan kalau lu gak mau makan. Gak mungkin dong dia ngambil makanan masukin ke mulut lu, makan gitu. Dia bilang, perkataannya menyakitkan saat itu. Tersinggung saya. Tapi itu menyadarkan saya bahwa saya gemuk karena keputusan saya sendiri. Saya gemuk karena pilihan saya. Saya yang doyan makan, saya yang suka makan enak. Dan kalau enak gak bisa dikit, harus banyak. Nastar bisa setengah toples. Pia duren 2. Kue lapis tiap hari 2 potong. Tiap hari sampai kolesterol. Terlalu rakus. Kalau udah makan duren, berdua sama Jojo ke Medan, all you can eat, that's it, 9 kepala berdua. Gak mabok tuh. Kuat banget daya tahan kita terhadap durian. Saya kasih tahu. Jojo gak paksa saya. Dia doyan makan, saya ikut. Saya doyan juga. Samanya.
Tapi lihat bagaimana Tuhan membuka pemikiran saya. Segala tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil, itu tanggung jawab kita sendiri. Amen. Orang gak bisa maksa kita kalau kita memilih tidak mau. Saya punya ini leader di ICI. Suaminya doyan makan, istrinya kurus sekali. Suaminya suka makan bakmi, dianya kurus. Saya lihat tiap kali mereka makan, dia cuma ikut punya suaminya 2 suap. Makanya saya bilang sama Jojo, kalau kita mau tetap kurus, kita kalau makan tuh pesan 1 bagi 2. Amen. Semoga kita bisa sayang. Haleluya. Ini yang suka muka-muka traktir saya makan, jangan ajak saya makan lagi ya. Kasihanilah kami. Setiap tindakan, perkataan, keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi. Selalu ada tanggung jawab yang mengikuti setiap keputusan kita. Katakan amin. Galatia 6 ayat 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Suami istri dengar, nanti kalau rapture pengangkatan, Yesus datang kedua kali, firman Tuhan berkata, 2 orang tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. Kalau saya sama Jojo mau diangkat dua-duanya. Amen. Iman masing-masing. Jangan mentang-mentang istrimu suka berdoa, kamu aman-aman aja. Iman gak nebeng bos. Kita akan memikul tanggungan kita masing-masing. Ayo berlomba dalam iman. Berlomba jadi saksi, berlomba jadi teladan. Kalau kita terpuruk hari ini, karena keputusan-keputusan yang salah, perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di masa lalu, dengar. Mari mulai melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Rubah cara berpikir kita. Memiliki pandangan yang positif, punya iman, percaya bahwa Tuhan baik, Dia sanggup mengubah segalanya jadi baik. Coba lihat, semua pengalaman pahit kita mengajarkan apa yang manis. Semua perlakuan yang tidak baik yang kita terima dari orang lain mengajarkan kita tentang apa itu baik. Penderitaan dan kemiskinan mengajar kita apa itu anugerah Tuhan. Amen. Filipi 4 ayat 12. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kamu bisa, katakan kanan kirimu, kamu bisa. Bersama Yesus kamu bisa. Yang Anda harus lakukan hari ini, dengar baik, bangkit dari keterpurukan. Mulai menata masa depanmu menjadi lebih baik. Rubah cara berpikirmu. Masa lalumu yang buruk, kesalahanmu di masa lalu tidak boleh menentukan masa depanmu. Anda mungkin pernah melakukan hal-hal yang buruk. Banyak kesalahan yang Anda buat di masa lalu. Hal-hal yang seharusnya Anda tidak lakukan. Banyak keputusan-keputusan yang keliru. Tapi jangan membenci diri Anda. Ampunilah dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Ampunilah dirimu sendiri. Amen. Kadang-kadang kita marah sama diri kita. Kenapa gue lakukan itu? Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya begini? Mungkin kita pernah marah sama anak kita dan kita marah dengan cara yang salah. Saya menyesal tiap kali saya mengingat-ingat kesalahan saya dalam mendidik anak. Saya menyesal ketika saya ingat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sama suami saya. Tapi Tuhan mengajar saya. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ampunilah dirimu sendiri. Don't give up on yourself. Jangan menyerah. Jangan benci dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu.
Amsal 11 ayat 7 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ingat, kemurahan bicara mudah mengampuni. We make a lot of mistake, but you have to forgive yourself. Katakan amin. Yang penting ini, penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang menentukan masa depan kita. Saya ulangi, penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang akan memulihkan kita. Yesaya 1 ayat 16, baca sama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bolo domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Katakan amin. Yuk, kita tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. What's done is done. Pandanglah masa lalu sebagai pelajaran yang berharga untuk masa depan. Ingat, penyesalan tidak berguna, pertobatan yang akan memulihkan kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah kita? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau akhiri. Ingat, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Problems coming our ways. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak seperti ekspektasi kita. Investasi yang gagal, bisnis yang tidak jalan. Anak-anak yang tidak tumbuh menjadi anak yang penurut. Pernikahan yang tidak selalu rukun dan baik. Pasangan yang tidak selalu setia. Staff yang mungkin menjengkelkan kita. Badai persoalan, kesehatan, keuangan, masalah, hubungan, ekonomi, bisnis, apapun. Datang dalam hidup kita. Ini yang akan membuat Anda kuat. Anda harus punya iman. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hiduplah mengasihi Tuhan. Maka segala perkara Allah turut bekerja. Katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan setia, tidak pernah tinggalin kita. Kalau Anda punya pikiran yang positif bahwa Tuhan itu baik, Dia setia, Dia adil, Dia pasti kasih aku jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melampaui kekuatanku. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepadamu. Katakan amin. Suatu hari murid-murid Yesus bertanya sama Yesus tentang hal buruk yang terjadi. Orang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, baca sama-sama. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, banyak hal-hal buruk yang terjadi. Jujur menjadi misteri Tuhan, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi kalau Anda percaya kepada kedaulatan Tuhan, bahwa percaya bahwa rencananya yang terbaik dalam hidupmu, Anda harus yakin bahwa di dalam setiap masalahmu, Tuhan mau bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Apapun yang Anda hadapi dalam pergumulan hidup, ingat 3 hal. Saya ingin ingat
secara cepat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Anda mengucap syukur, Anda akan punya pandangan yang lebih positif. Anda percaya bahwa Allah turut bekerja. Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa Allah setia. Perkatakan firman Tuhan terus. Perkatakan janji Tuhan. Puji Dia, sembah Dia saat Anda merasa lemah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Katakan amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan ketika ada penyakit datang, Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apapun masalahmu yang terparah, mari pegang janji firman Tuhan. Percaya, katakan, aku percaya engkau setia, aku percaya engkau setia, aku percaya janjimu setia. Katakan amin. Yang terakhir, menghadapi pergumulan. Mari temukan maksud Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan pasti punya tujuan. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, baca sama-sama, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Percayalah gini, kalau Tuhan tuh sampai ngizinin ada masalah, tekanan, problem datang dalam hidupmu, pasti ada tujuan Tuhan di situ. Bertanyalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya mengerti. Semakin cepat kamu mengerti, semakin cepat masalahmu selesai. Andalkan Tuhan, rendahkan hatimu, dan percayalah bahwa Dia setia. Mengucap syukurlah, hidup kita tidak selalu baik, tapi percayalah Dia baik. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa di sorga, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kemenangan kepada kami. Apapun pergumulan kami hari ini, kami mohon anugerah-Mu memberi kami kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah melupakan kami. Tuhan akan memberi kami kekuatan dan jalan keluar. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan, sakit, penyakit, bahkan kerinduan kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu. Penolong kami yang hidup. Tuhan yang setia, pembela kami. Tuhan yang ajaib. Mari umat Tuhan berseru sama Dia. Mari berseru sama Dia. Mari berseru sama Dia. Mari berseru.
Feeding and Learning Center Hiliwaibu merupakan salah satu senter yang terletak di Kepulauan Nias Selatan, Sumatera Utara. Hiliwaibu menjadi tempat penugasan kedua bagi guru muda yang berasal dari kota Sibolga ini. Beradaptasi dengan kondisi desa, masyarakat, dan anak-anak membuat Maria Monica Lumban Tobing atau yang akrab disapa Miss Monik ini semakin mengerti makna menjadi seorang guru pedalaman yang sesungguhnya. Harus kreatif dan inovatif dalam mengajar menjadi tantangan tersendiri baginya. Di mana sekolah di pedalaman memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di kota. Memperhatikan setiap detail kebutuhan anak, mulai dari kebersihan kuku hingga merapikan rambut pun juga hanya sekedar rutinitas. Monik berharap kehadirannya di Dusun Hiliwaibu membawa dampak yang nyata dan pedalaman tangan pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Shalom Impact People, pastinya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Jangan lupa untuk merenungkan dan melakukan setiap firman yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat melakukan dengan cara men-scan QR atau transfer ke rekening yang telah tertera. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, dapat memasukkan cash melalui amplop yang telah Bapak Ibu terima, dan memasukkan kembali di kotak persembahan yang ada di depan. Mohon setiap amplop tidak ditinggalkan di kursi. ICI adalah gereja sel di mana bukan hanya pertemuan di hari Minggu, tetapi kami juga memiliki kelompok sel yang disebut dengan Impact Family, di mana kita dapat bergabung memiliki keluarga rohani dan bertumbuh bersama-sama. Impact Family dilaksanakan secara online dan onsite yang dibagi berdasarkan segmen usia dan status single atau menikah. Dan bagi saudara yang sudah mendaftar di Impact Family tapi belum di follow up, saudara dapat langsung menghubungi infodesk Impact Family yang ada di depan. Bagi saudara yang sudah tertanam di Komsel dan rindu melayani di Impact Community Indonesia, segera daftarkan diri saudara di booth Impact Family yang ada di depan. Sekali dalam sebulan kami akan mengadakan baptisan air di tanggal yang tertera. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, bisa segera mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera atau mendaftarkan diri di infodesk kami yang ada di depan. Bekerja sama dengan Ola Pro mengadakan pemeriksaan gratis yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 sampai 3 sore. Juga dapatkan diskon khusus untuk tes lab dan setiap pembelian obat di Ola Pro. Dapatkan informasi terupdate mengenai kegiatan dan pelayanan Impact Community Indonesia dengan mendownload aplikasi ICI Mobile atau follow Instagram kami di @impactcommunity.id. Demikian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, berapa banyak dan sudah diberkati firman Tuhan hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Raja segala Raja. Baik Bapak Ibu, kami mau bertanya kepada saudara semua, berapa banyak di antara saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Kami mau menyambut saudara semua. You are our family. You are my family. Mari sama-sama kita nyanyikan. You are my family. Family, you are my family, you are my family, you are my family. Selamat bergabung buat saudara yang pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Kami senang sekali menyambut saudara. Dan setelah ibadah ini selesai, saudara bisa mampir ke booth
Impact Family, di mana Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir akan mendapatkan kenang-kenangan gift dari Gereja Impact Community Indonesia, sebuah notebook, catatan khotbah dan juga informasi mengenai Gereja Impact Community Indonesia. Saudara bisa mendapatkan secara cuma-cuma. Setelah ibadah ini berakhir, ketemu di booth Impact Family. Dan buat saudara yang belum ikut Komsel, kami juga mengencourage saudara semua supaya bisa tergabung dalam sebuah Komsel yang menolong saudara untuk bisa punya keluarga rohani yang menjaga saudara, yang bisa juga menolong saudara, dan bahkan juga Anda bisa melayani Tuhan bersama-sama di dalam Komsel tersebut. Baik, kemudian merchandise Tangan Pengharapan baru saja mengeluarkan produk terbaru seperti yang saya gunakan bersama dengan Pastor Henny gunakan, dan juga ada model wanita dan model pria. Kembaran saudara bisa mendapatkan dengan model batik Lirika. Saudara bisa mendapatkan dengan model-model terbaru juga lainnya di merchandise Tangan Pengharapan. Dengan saudara membeli batik tersebut, saudara juga menginspirasi banyak orang, karena saudara juga turut berpartisipasi untuk menolong anak-anak pedalaman Indonesia dalam pendidikan. Berikutnya yaitu ziarah rohani ke Israel, di mana Israel sekarang dalam kondisi yang lebih baik dan kondusif, dan juga tur-tur mulai terbuka kembali untuk kita berziarah ke Tanah Perjanjian. Mumpung masih dalam kondisi terbuka, saudaraku yang rindu untuk pergi ke Tanah Perjanjian pada tanggal 1 sampai 12 September, kami akan membawa grup pergi ke Tanah Perjanjian melalui Mesir, Israel, Jordan, dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dan kita akan menginap di hotel bintang 4 dan bintang 5, serta juga kita akan mengunjungi beberapa tempat, yaitu selain situs-situs rohani juga termasuk dengan keajaiban dunia di Mesir, yaitu piramid, dan keajaiban dunia berikutnya di Petra, yaitu di Jordan. Kemudian juga saya bersama dengan Pastor Henny akan membawa grup juga ziarah rohani ke Turki, 7 jemaat, Kapadokia, dan juga ke Troy, tempat di mana saudara bisa melihat di Perjanjian Baru yang ada dalam Alkitab. Bagi saudara yang rindu untuk pergi ke Holy Land ataupun ke Turki, saudara bisa mendaftarkan di booth Kanatur. Khusus yang Holy Land, sisa seat hanya 15 packs lagi yang tersisa. Dan kemudian juga Healing Worship Night, di mana hari Selasa besok Pastor Henny akan berbicara dan akan mendoakan kita semua yang sakit, saudara yang punya beban berat. Saya undang saudara untuk bisa hadir di ibadah Healing Worship Night secara onsite. Saudaraku di tempat ini hari Selasa jam 7 malam. Biasanya Healing Worship Night diadakan di online setiap Selasa minggu kedua sampai keempat. Tapi khusus untuk Selasa minggu pertama kita adakan secara onsite agar kami bisa mendoakan secara langsung bahwa saudara yang mengalami beban dan pergumulan. Saudara bisa ajak keluarga dan teman-teman, dan sehingga kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan kemudian kabar baik bahwa saudara yang punya anak-anak muda atau saudara sebagai anak muda, kami akan ada retret khusus teens dan youth. Saudaraku pada tanggal 20 sampai 22 Juni, sekitar 3 minggu yang akan datang. Pendaftaran sudah dibuka dalam 2 minggu ini. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri Anda di booth Impact Youth, di mana pada tanggal 20 sampai 22 Juni kita akan adakan retret buat anak-anak muda dan anak-anak remaja, dan biaya disubsidi dengan hanya investasi Rp350.000, maka anak-anak muda sudah bisa join dalam retret yang sangat-sangat menginspirasi, dan tempatnya sangat indah dan bagus sekali, saudaraku, di Puncak Bogor. Dan kemudian Level Up kembali akan mengadakan digital marketing secara online dan onsite di Gereja Impact Community Indonesia dengan tema naikkan omset UMKM melalui media Google, di mana akan diadakan seminar ini hari Jumat pada tanggal 28 Juni jam 6 sore sampai jam 8.30. Bagi saudara yang tertarik untuk bisa ikut dalam seminar ini, saudara bisa mendaftarkan diri Anda di booth Impact Community Indonesia. Lalu kemudian bagi saudara yang single mom, kami akan ada seminar Healing, Empowering, and Restoration diadakan khusus untuk single mom pada tanggal 7 Juni sampai 12 Juli.
setiap hari Jumat, saudaraku, 6 kali pertemuan lewat Zoom, di mana Pastor Iliana Widodo ada seorang pengajar terbaik dan juga seorang konselor, di mana akan menolong para single mom untuk bisa mengempower dirinya menjadi seorang single mom yang produktif. Lalu kemudian terakhir kabar baik, saudara, Sekolah Tangan Pengharapan membuka kembali, saudaraku, pendaftaran gelombang kedua khusus untuk anak SD sampai SMA di tahun ajaran baru 2024 dan 2025. Di mana periode pendaftaran hanya cuma dibuka dari hari ini sampai tanggal 7 Juli 2024. Bagi saudara yang tertarik mendaftarkan anak saudara, ponakan atau cucu saudara, saudara bisa menanyakan informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Tangan Pengharapan yang ada di booth Tangan Pengharapan di meja depan. Baik, sekian informasi mengenai apa yang kami bisa sampaikan. Satu lagi terakhir, saudaraku, karena di belakang sedang ada overflow, ada bangku-bangku yang sedang juga tersusun di belakang dan mereka sedang mengikuti ibadah karena mereka nggak bisa masuk di tempat ini, sudah full pack. Jadi nanti setelah doa berkat, Bapak Ibu bisa duduk sebentar untuk mengizinkan para asyir untuk membantu mengangkat bangku yang ada di lobi, lalu kemudian juga mengarahkan mereka yang ada di main lobby untuk bisa keluar terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh kita bagian belakang sampai yang ke depan. Baik, kita sama-sama berdoa dan saya undang kita berdiri bersama-sama. Kami sungguh bersyukur bisa melewati 42% di tahun 2024 ini. Kami sudah melewati 5 bulan lamanya. Dan sekarang ini kami sudah ada di bulan yang baru dan minggu yang baru. Tuhan, hamba berdoa, biar Engkau boleh memegang setiap tangan umat-Mu yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Agar tangan-Mu yang maha kuasa itu, maha tahu dan maha hadir, boleh menyertai mereka di bulan yang baru ini. Dengan kemenangan, hikmat, dan pertolongan-Mu yang tidak terduga-duga. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sedang mengalami kondisi kurang sehat. Bahkan keluarga kami yang kondisi dalam keadaan kurang sehat. Ataupun mereka yang saat ini sedang di mana perawatan di rumah sakit. Baik itu sedang menjalankan operasi ataupun pasca operasi. Kami minta tangan-Mu untuk boleh menjamah mereka. Sehingga pemulihan segera boleh terjadi. Sehingga mereka boleh kembali segar, bugar, dan sehat. Dan mereka boleh pakai tubuh ini untuk kembali beraktivitas. Dan bahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan secara kebutuhan-kebutuhan. Baik itu finansial, biarlah Tuhan menyediakan. Bahkan buat mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Buat mereka yang membutuhkan modal usaha, Tuhan berikan modal usaha dengan cara-Mu yang luar biasa. Dan berikan kemampuan untuk bisa menjalankan usaha yang baru akan dijalankan nanti. Buat mereka yang usahanya sedang macet, yang saat ini sedang dalam keadaan pasif, hamba berdoa biarlah Tuhan mengirimkan customer dan klien-klien yang baru lagi. Dan bahkan Tuhan berikan hikmat untuk menjalankan dengan inovasi yang baru. Siap bisnis mereka boleh kembali bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat mereka yang saat ini sedang membutuhkan posisi yang lebih baik lagi. Kenaikan karir, kenaikan income. Biarlah Tuhan boleh membuka pintu dan membuka peluang. Dan berikan favor sehingga target dan bahkan mereka punya kerinduan itu boleh tercapai dengan cara yang luar biasa. Bahkan Bapak, hamba berdoa dengan banyaknya persaingan demi persaingan, aku percaya bahwa target-target mereka akan tercapai juga di dalam nama Yesus. Buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan tolong berikan pasangan hidup yang setia, yang sepadan, yang dewasa, yang bahkan juga seiman. Hamba berdoa buat mereka sabar menantikan janji Tuhan. Dan bahkan mereka boleh terbuka kepada siapa saja yang Tuhan pertemukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan sempurnakan. Bahkan
Tuhan boleh sediakan finansial sehingga kecukupan selalu tersedia untuk kebutuhan-kebutuhan mereka sampai pernikahan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tolong jaga masa dating mereka untuk memiliki masa dating yang kudus dan suci, dan sampai mereka diberkati dan disatukan dalam pernikahan yang kudus. Bapak, hamba juga berdoa mereka yang membutuhkan keturunan, buah hati, Tuhan tolong dalam nama Yesus suburkan benih laki-laki dan benih perempuan, sehingga mereka boleh menggandong, mereka boleh diberikan keturunan yang datang dari Tuhan. Kami mau ingatkan kembali kepada firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Biarlah firman-Mu digenapi dalam mereka yang merindukan keturunan. Mereka sedang mencoba dengan cara berdiskusi dengan dokter. Mereka sedang cara mungkin berobat. Biarlah Tuhan tolong pakai medis, pakai obat-obatan dikonsumsi, makanan, minuman, bahkan istirahat dan olahraga mereka, untuk bisa menolong mereka bisa punya keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat mereka yang single mom, buat mereka yang sudah bahkan tidak memiliki pasangan hidup, yang saat ini sedang hidup dalam sendiri dan mandiri. Biarlah Tuhan menjadi sahabat, biarlah Tuhan menjadi penolong, biar Tuhan menjadi penghibur di dalam mereka. Buat mereka yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, yang baru-baru ini dipanggil Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, supaya mereka bisa melewati kembali jalan-jalan yang begitu tidak mudah, dan mereka boleh move on di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pergumulan-pergumulan yang hamba belum sempat sebutkan, biarlah Tuhan yang sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kerjakan, pikirkan dan doakan, boleh turun untuk menolong setiap umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Pandang wajah Bapa di surga, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darah-Mu ke kanan dan ke kiri, mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil, dan studi-Mu tidak ada yang gagal, dan setiap rencana-Mu campur tangan Tuhan yang menyertainya. Kiranya Tuhan menghalalkan segala malapetaka, sakit, penyakit dan mara bahaya, bahkan keputusan yang keliru, tangan-tangan orang berjahat dihalalkannya daripadamu. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu.